Pernah nggak sih Anda merasa butuh perlindungan lebih di tempat kerja? Nah, ada kabar baik. Sebuah peraturan baru yang penting banget baru aja hadir. Dan ini dirancang untuk jadi perisai bagi para pendidik di seluruh Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini buat kita semua sehari-hari? Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Di tempat Anda bekerja sekarang, Anda merasa benar-benar aman dan didukung nggak? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata jadi inti dari perubahan besar yang bakal kita bahas hari ini. Dan ternyata ya, rasa aman itu bukan lagi sekedar harapan loh. Coba lihat kutipan ini. Ini adalah tujuan yang tertulis hitam di atas putih di dalam peraturan baru. Tujuannya apa? Jelas banget, memberikan rasa aman dan nyaman buat Anda semua yang ada di garda terdepan pendidikan kita. Jadi, jangan bayangin ini sebagai dokumen hukum yang kaku dan tebal ya. Anggap aja ini beneran sebuah perisai aktif. Sebuah alat yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan nyata yang mungkin ya selama ini cuma jadi angan-angan aja. Oke, jadi perisai baru ini terbuat dari apa sih? Nah, ternyata perisai ini dibangun di atas 4 pilar perlindungan yang super kokoh. Dan ini mencakup hampir semua aspek pekerjaan Anda loh. Yuk kita bongkar satu persatu. Ini dia nih keempat pilarnya. Ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sampai perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Coba deh bayangin, ini artinya perlindungan dari kekerasan, dari PHK sembarangan, jaminan keselamatan, bahkan sampai hak cipta karya Anda pun dilindungi. Gila kan, lengkap banget, dari fisik sampai ke hasil pemikiran Anda. Oke, punya perisai emang bagus. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita pakainya? Nah, kuncinya adalah kita harus bisa ngenalin dulu ancamannya. Makanya peraturan ini ngejelasin dengan gamblang banget batasan-batasan mana aja yang nggak boleh dilewatin. Ini penting banget. Dan ini poin yang penting banget nih. Perisai ini bukan cuma buat guru loh. Coba lihat daftarnya. Dari pustakawan, staf TU, teknisi lab, bahkan sampai petugas keamanan dan kebersihan, semuanya, semua yang berkontribusi di lingkungan pendidikan sekarang ada di bawah payung perlindungan yang sama. Jadi, nggak ada lagi yang ketinggalan. Oke, sekarang kita bahas pilar yang pertama, perlindungan hukum. Simpelnya gini, ini adalah tameng Anda dari segala macam perlakuan yang nggak adil. Dan yang perlu digarisbawahi, sumber ancamannya itu bisa dari mana aja loh, dari murid, orang tua murid, atau bahkan dari sistem birokrasi itu sendiri. Kita kan sering banget ya ngomongin soal kekerasan fisik, tapi gimana sama kekerasan yang nggak kelihatan, yang nggak ninggalin bekas luka? Nah, peraturan ini akhirnya ngasih definisi yang tegas soal apa itu kekerasan psikis. Intinya, semua tindakan non-fisik yang tujuannya nyerang mental kita bikin nggak nyaman. Jadi, area abu-abu yang dulu bikin bingung sekarang jadi lebih jelas. Dan contohnya tuh benar-benar spesifik loh, bisa Anda lihat sendiri. Mulai dari nyebarin gosip, dipermalukan di depan umum, sampai dikucilkan sama rekan kerja. Dengan adanya daftar yang jelas kayak gini, nggak ada lagi alasan buat bilang, oh saya nggak tahu kalau itu termasuk kekerasan. Lanjut, peraturan ini juga nggak ragu buat ngebahas topik yang paling sulit, kekerasan seksual. Definisinya dibuat sangat luas dan jelas, mencakup semua tindakan ya, baik itu kata-kata maupun perbuatan fisik yang sifatnya merendahkan dan menyerang martabat seseorang di lingkungan pendidikan. Dan coba deh lihat, contohnya itu rinci banget. Jadi ini bukan cuma soal sentuhan fisik ya, tapi juga termasuk komentar soal penampilan, ngirimin jokes-jokes yang nggak pantas, atau bahkan sekedar tatapan mata yang bikin risih. Detail kayak gini tuh penting banget, supaya kita semua jadi bisa ngenalin, dan yang paling penting, berani buat ngelapor. Oke, definisinya sekarang udah jelas banget. Pertanyaan berikutnya, dan ini yang paling penting. Kalau sampai terjadi sesuatu, gimana cara kita pakai perisai ini? Nah, enaknya, peraturan ini nggak cuma berhenti di definisi aja. Dia juga ngasih kita rencana aksi yang konkret. Ini dia jawabannya. Satuan Tugas Perlindungan, atau kita sebut aja Satgas. Ini adalah tim khusus yang bakal dibentuk di berbagai level, mulai dari daerah, organisasi profesi, sampai ke tingkat kementerian. Nah, mereka lah yang akan jadi garda terdepan, tempat kita mengadu kalau butuh bantuan. Terus, alurnya gimana kalau kita mau lapor? Gampang, ada 4 langkah yang jelas. Pertama, kita ajukan pengaduan resmi. Kedua, Satgas akan periksa buktinya. Ketiga, mereka akan ngasih kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir, harus ada tindak lanjut dan aksi nyata. Jadi nggak ada lagi tuh proses yang berbelit-belit dan nggak jelas. Terus gimana kalau amit-amit laporan kita diabaikan atau nggak ditanggapi? Tenang, ada solusinya. Ada yang namanya jalur eskalasi.
Kalau dalam 3 hari kerja laporan Anda nggak ditindaklanjuti, Anda punya hak untuk langsung naik banding atau eskalasi ke Satgas di tingkat kementerian. Ini semacam jaring pengaman, buat mastiin setiap laporan pasti didengar. Dan bantuan yang bisa kita dapatkan itu macam-macam loh, bukan cuma satu jenis. Bisa berupa konsultasi hukum, mediasi untuk menyelesaikan masalah, pendampingan psikologis, sampai bantuan hukum penuh kalau kasusnya harus sampai ke pengadilan. Intinya cuma satu, Anda nggak akan dibiarin menghadapi ini sendirian. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya ya. Apa sih sebetulnya arti semua ini buat Anda, buat kita semua di lapangan mulai besok dan seterusnya? 18 bulan. Coba ingat-ingat angka ini. Kenapa? Karena ini adalah batas waktu yang dikasih ke pemerintah dan organisasi profesi buat ngebentuk Satgas Perlindungan di wilayah masing-masing. Jadi, ini bukan cuma angka, tapi sebuah janji yang ada deadline-nya. Dan tugas kita semua adalah untuk mengawal ini bareng-bareng. Oh ya, dan ini juga penting banget buat dicatat. Peraturan baru ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan ya. Peraturan yang lama yang dari tahun 2017 itu resmi dicabut dan digantikan. Tujuannya jelas untuk menciptakan sistem yang benar-benar jalan, yang lebih kuat dan bukan lagi cuma sekedar macan kertas. Nah, kalau mau lihat perbedaannya, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kita pindah dari yang tadinya jalur laporannya nggak jelas, sekarang jadi punya proses formal yang ada eskalasinya. Dari definisi kekerasan yang samar-samar, sekarang jadi ada contoh-contoh konkret. Dari yang dukungannya terbatas, sekarang ada satgas yang hukumnya wajib dibentuk. Ini bukan cuma langkah maju teman-teman, ini lompatan besar. Dan pada akhirnya pertanyaannya ya kembali ke sini. Perisainya udah dibuat, aturannya udah ditulis dengan sangat jelas. Tapi apakah perisai ini bakal cukup kuat pas nanti diuji langsung di lapangan? Nah, jawabannya cuma ada satu, tergantung pada implementasi dan pengawasan kita semua ke depannya.